Selamat siang Bu Husna. Selamat siang, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, Baik. terima kasih Bu Husna sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Di sini rencananya adalah kegiatan yang akan kita laksanakan besok Bu Husna. Jadi kan kemarin rencana Bu Husna mau melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Nanti saya berencana ingin belajar di kelasnya Bu Husna juga. Saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Husna. Siap. Nah, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Husna besok itu kira-kira kompetensi dasar yang akan digunakan itu apa saja ya Bu? Ya, rencananya untuk besok saya akan menerapkan di materi 3.9 dan 4.9, yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH larutan garam. Oke. Jadi terkait dengan kompetensi dasar tersebut, kira-kira nanti indikator pembelajaran atau indikator ketercapaian dari kompetensi dasar yang akan dikembangkan Bu Husna itu kira-kira apa saja? Nah, saya menyusun indikatornya itu yang pertama yaitu mengidentifikasi perubahan warna indikator lakmus. Jadi saya nanti akan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian anak nanti juga bisa menentukan pH larutan garam tersebut dengan menggunakan indikator universal. Terus setelah menggunakan indikator tersebut, nanti siswa menentukan sifat larutan garam yang akan diuji. Oke, berarti nanti tujuan akhir pembelajarannya seperti itu ya Bu? Tujuannya berarti nanti siswa bisa menentukan sifat larutan garam, apakah asam, basa, atau netral. Oke. Terima kasih Bu Husna. Lalu terkait dengan materi yaitu hidrolisis ya. Terkait dengan materi hidrolisis tersebut, kira-kira Bu Husna pengembangan dari materi tersebut untuk anak-anak itu seperti apa? Kalau pengembangannya saya menggarisbawahi atau menekankan pada siswa bisa merancang sebuah percobaan gitu. Percobaannya seperti apa? Gitu. Berarti di sana nanti anak-anak merancang sendiri ya Bu? Merancang sendiri percobaannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Husna. Lalu untuk ini Bu Husna, strategi apa nanti yang Bu Husna gunakan saat melakukan pembelajaran tersebut? Berarti kan pembelajaran itu praktikum ya? Iya, nanti akan diadakan praktikum karena saya ingin menekankan pada kemampuan anak dalam merancang percobaan, maka saya memilih dengan model inquiry terbimbing Pak. Jadi nanti metodenya dengan praktikum dan diskusi secara kelompok. Kalau boleh tahu Bu Husna, yang inquiry terbimbing yang model tadi Bu Husna sudah sampaikan ke kami itu seperti apa ya Bu? Maksudnya metode inquiry terbimbing itu step-stepnya seperti apa? Jadi nanti di sintaknya ada 6 langkah. Yeah. Yang pertama itu menyajikan pertanyaan atau masalah. Jadi nanti siswa mendapatkan masalah, kemudian dari masalah tersebut siswa membuat hipotesis. Setelah membuat hipotesis, siswa merancang sebuah percobaan. Kemudian setelah merancang, melakukan percobaan. Kemudian nanti dari percobaan mendapatkan data dan menganalisisnya. Setelah itu nanti yang terakhir membuat kesimpulan. Oke. Berarti itu memang benar-benar pure anak yang bekerja sendiri ya di sana ya. Jadi tapi nanti di dalam LKS-nya itu saya memberi clue-cluenya. Jadi ada cluenya, misalnya bahannya seberapa, alatnya apa saja. Oke. Terima kasih Bu Husna. Lalu untuk ini Bu Husna, terkait dengan misal ada karakter apa yang hendak dicapai oleh anak itu, mungkin dari apa yang dilakukan Bu Husna dalam pembelajaran itu, kira-kira karakter apa saja yang nanti diinginkan di akhir pembelajaran itu? Karena ini praktikum tentunya tidak bisa dilakukan sendiri ya. Jadi dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti diharapkan ada karakter kerjasama yang muncul, gotong royong, juga kemampuan dalam berrelasi. Oke. Lalu yang terakhir Bu Husna,
terkait dengan assessment. Nah, nanti rencananya itu dari pembelajaran praktikum tersebut assessment yang digunakan Bu Husna saat pembelajaran itu kira-kira seperti apa? Jadi untuk asesmennya tetap ada formatif dan sumatifnya. Untuk formatifnya saya menggali kemampuan awalnya ya dari materi sebelumnya. Dengan pengetahuan awalnya saya gali kira-kira anak sudah bisa sampai seberapa. Kemudian nanti sumatifnya melalui hasil rancangan percobaan yang dibuat hasilnya, terus data percobaannya, analisisnya seperti apa. Oke. Berarti nanti ada dua dua assessment yang digunakan gitu. Terima kasih Bu Husna, itu untuk yang berkaitan dengan pembelajaran yang besok akan Bu Husna lakukan, dan nanti kami ikut belajar di kelasnya Bu Husna. Lalu kira-kira Bu Husna saat pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Husna tentang hidrolisis ini, itu kira-kira pelaksanaannya itu kapan dan di kelas mana seperti itu? Insya Allah besok Rabu ya Pak ya, tanggal berapa berarti? 15 berarti ya? Tanggal 15 ya, tanggal 15 Maret di kelas 11 MIPA 3 jam ke 9.10. Oke. Berarti nanti jam hari ini ya Bu, hari Rabu tanggal 15 di kelas 11 MIPA 3, jamnya jam ke 9.10 itu jam setelah habis duhur ya? Oke, setelah habis duhur. Di laboratorium atau di kelas Bu? Di lab kimia. Di lab kimia. Mungkin itu Bu Husna sudah cukup untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti saat pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa semangat sehingga mereka nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Terus Bu Husna juga sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Husna tadi, tujuan dari pembelajarannya akan terwujud. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Husna. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Nak, kita hari ini bertemu lagi untuk belajar kimia. Spesial hari ini kita akan belajar di laboratorium kimia. Sebelum itu, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu satu-satu. Al-Fadila Keisha hadir, Alwan hadir, Andre hadir, Ashifa, ada Aulia, Bril, Dimas, ada Dwi Nurmelisha, ada Ziki Risa, Faza, Buddha, Difari, Mahaurana, Marsha, Muhammad Aksa, Muhammad Nurrahman, Nurul Aksya, Pasha, Taufikul Firzatullah, Najmi, Naufal Kafi, Lifu, mana Lifu? Nur Aini, Pri Aji, Rangga, Ronaldo, Riza, Sabita, Ahdan, ada Mutiara. Alhamdulillah ya, hari ini 11 MIPA 3 nihil hadir semua. Jadi hari ini sesuai yang sudah Ibu umumkan kemarin, kita akan melakukan praktikum tentang garam hidrolisis. Jadi nanti praktikum yang akan kalian lakukan ini tujuannya untuk menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Kemarin sifatnya ada 3 ya. Apa saja sifat garam yang sudah Ibu jelaskan ini? Asam, basa, dan netral. Jadi hari ini kamu semua akan menyelidiki apakah sifat garam itu
asam, basa, atau netral. Metode yang akan kita gunakan kali ini, strateginya adalah kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu apa? Jadi kamu nanti harus menemukan suatu masalah, terus kamu menyusun hipotesis. Ini masalahnya apa? Oh, ini garam seperti ini, gimana itu? Terus nanti kamu merancang percobaan. Jadi kalau kamu disuguhkan alat-alat seperti ini dan bahan seperti itu, rancangan percobaannya seperti apa gitu ya. Terus nanti melakukan percobaan secara sendiri, ngambil data, terus bikin kesimpulan. Nah, nanti metodenya dengan praktikum dan juga melakukan diskusi secara kelompok. Nah, ini sudah dibagi kelompok secara acak ya kemarin ya. Sudah. Terus kenapa kita harus mempelajari garam hidrolisis? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kita harus ngorek-orek garam itu gimana sih? Nah, karena setiap hari kita makan garam. Ibu kalau masak di rumah pakai garam, rumusnya apa? Garam NaCl. Bumbu dapur itu pakai garam NaCl. Nah, hidrolisis garam itu ada manfaatnya loh ternyata dalam pencernaan kita. Hidrolisis itu kan kemarin gimana? Proses pemecahan molekul atau ion-ion yang ada di garam ya. Jadi ketika kamu makan garam terus habis makan biasanya terus apa? Minum air. Nah, itu nanti air akan memecah ion-ion garam itu di dalam sistem pencernaan kita sehingga ion-ionnya itu bisa diserap oleh tubuh kita. Nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan akan terserap dengan sempurna melalui reaksi hidrolisis. Nah, gitu ya. Terus kira-kira bagaimana caranya kita menentukan sifat garam itu? Kemarin waktu bab yang kemarin kan kita sudah praktikum ya, pakai apa namanya? Menentukan larutan asam basa. Pakai apa? Lakmus. Terus pakai apa lagi yang ada? Nah, itu yang dibawa Firza itu apa namanya? Mengukur pH. Ini namanya apa ini? Indikator pH universal. Nah, jadi nanti kira-kira percobaannya sama ya dengan yang kemarin dengan larutan asam basa. Nah, sebelum itu Ibu bagikan dulu LKS-nya ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan sambil dibaca, sambil didiskusikan. Ada alatnya apa saja di situ, bahannya ada apa saja, kemudian kira-kira nanti langkah kerjanya seperti apa. Langkah kerjanya kira-kira sama seperti yang nah, silahkan kalian susun dulu langkah kerjanya. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai menyusun langkah kerja bisa mempresentasikan dulu ke depan gimana langkah-langkah gitu ya. Silahkan dibuat dulu, silahkan diskusi, boleh buka Google atau buka buku panduan kimia, silahkan dibuka gimana langkah kerja.
3. Teteskan larutan ketiga titik plat tetes, begitu juga dengan larutan yang lainnya. 4. Menganalisis kandungan asam dan basa larutan menggunakan kertas lakmus, serta menentukan pH menggunakan indikator universal. 5. Identifikasi hasil perubahan pada kertas dan indikator universal. 6. Isi lembar kerja sesuai hasil analisis yang telah dilakukan. Hipotesisnya adalah garam yang bersifat asam diuji dengan lakmus merah akan tetap berwarna merah, sedangkan jika diuji dengan lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Garam yang bersifat basa diuji menggunakan lakmus biru akan berubah menjadi merah, sedangkan jika diuji dengan lakmus biru akan tetap berwarna biru. Terus pH universalnya berapa? Garam yang bersifat asam kalau diuji pakai pH universal di atas, di bawah 7, kurang dari 7, lebih dari 7. Kalau netral berarti pH-nya berapa? 7. Bagus ya, kita beri applause untuk kelompok. Kira-kira ada yang mau menambahkan nggak dari rancangan percobaannya kelompok 3? Gimana? Sudah? Berarti sudah setuju semua dengan rancangan percobaannya? Gimana, ada yang belum setuju? Sudah ya, berarti ya, karena nggak ada yang angkat tangan. Maulana sama Keisha boleh duduk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu ulangi lagi ya rancangan percobaannya yang akan kita lakukan hari ini. Nah, nanti di rak tabung reaksi ini sudah ada 5 tabung reaksi. Nah, masing-masing sudah ada labelnya ya, larutan apa sudah ada. Jadi nanti kalian mengambil larutan ini ke meja demonstrasi yang ada di depan. Ambil larutan sesuai label yang ada di tabung reaksinya. Ambilnya kira-kira 2 cm. Ya, ini juga sama, sudah ada tulisannya. Nggak ada tulisannya, nanti diberi label. Terus, kalau sudah dapat larutannya, ambil plat tetesnya, terus diteteskan ke 3 tempat. Habis itu, setelah diteteskan ke 3 tempat, kamu ambil kertas, lakmus biru, lakmus merah, dan indikator universal. Nah, terus kalau sudah ada perubahan warna, catat dalam tabel pengamatan. Kemudian lakukan uji untuk larutan yang lain seterusnya sampai 5 larutan. Paham ya semuanya? Kalau sudah paham, silakan boleh mulai bekerja. Alhamdulillah percobaannya sudah selesai semua dilakukan, semua juga sudah mendiskusikan hasil percobaannya, data yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang salah satu dari kalian coba mempresentasikan ke depan hasil percobaannya. Siapa yang mau mencoba ke depan? Boleh yuk Marsha ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil uji coba dari kelompok kami. Yang pertama, larutan garam SH4CF
dan yang bersifat netral adalah NaCl. Kita beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melakukan percobaan, mungkin ada beberapa kelompok yang hasilnya berbeda ya. Jadi tidak apa-apa, yang namanya praktikum itu tidak harus sama, tidak harus benar. Jadi Ibu tadi sudah keliling di antara kalian dan mendapatkan kelompok Marsha yang benar. Yang lain juga ada yang benar, tapi tidak semua benar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa larutan NH4Cl kalau ditetesi diberi lakmus merah atau dicelupkan lakmus merah, warnanya merah, terus lakmus biru jadi merah. Lakmus merah-merah, lakmus biru merah, artinya larutannya bersifat asam. Ya, kelompok 2 bisa tenang dulu ya, kita diskusikan lagi hasil percobaannya. Terus NH4NO3, lakmus merah warnanya merah, lakmus biru warnanya apa Alna? NH4NO3. Lakmus biru warnanya biru. Nah, ini contoh yang keliru ya. Harusnya lakmus biru jadi merah. Ini merah. Jadi larutannya bersifat asam. CH3COO Na merah jadi biru, biru tetap biru jadi basa. Na2CO3 merah jadi biru, biru jadi biru. Jadi larutannya bersifat basa. Kemudian yang terakhir NaCl. NaCl lakmus merah warnanya merah, lakmus biru warnanya biru. Bersifat apa? Nah, jadi dari hasil percobaan itu kira-kira apa yang menentukan sifat larutan garam? Adalah apa? pH. Kenapa pH-nya bisa asam, bisa garam, bisa basa? Jika pH-nya di atas 7 itu jadi basa. Terus jika pH-nya di bawah 7 itu jadi asam. Memang benar seperti itu, tapi itu bukan jawaban yang ingin saya dapatkan. Jadi yang menentukan sifat larutan garam adalah asam basa pembentuknya, tergantung kation dan anionnya. Kalau kationnya berasal dari asam kuat berarti bersifat asam. Kalau anionnya dari basa kuat berarti bersifat basa. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nggak ada ya. Nah, jadi dari praktikum ini kita bisa tahu bahwa garam itu ternyata juga mempunyai sifat asam, basa, dan netral. Kita akhiri ya untuk praktikum hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengukur menentukan pH larutan garam menggunakan rumus pH garam hidrolis. Nah, silakan bisa dipelajari di rumah. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Husna. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu Husna siang ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bu Husna sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan siang hari ini di tempat ini. Di sini kita akan merefleksikan apa yang sudah Bu Husna lakukan kemarin saat pembelajaran di kelas.
kemarin kan Bu Husna sudah melakukan pembelajaran praktikum di laboratorium kimia Iya, seperti Pak, itu. ya. Nah, kira-kira Bu Husna itu menginginkan tujuan percakapan kita pada siang hari ini seperti apa nanti? Saya datang ke Pak Andreas ini ya ingin melihat hasil review dari Pak Andreas kemarin tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di lab kemarin. Oh, oke. Selain itu apalagi Bu Husna? Ya mungkin kalau misalnya ada beberapa aspek yang perlu dibenahi kan nanti saya jadi tahu dan saya bisa sebagai evaluasi saya ya ke depannya untuk mengemas pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke Bu Husna. Jadi seperti ini Bu Husna, terima kasih. Kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Husna kemarin. Luar biasa, kelasnya aktif. Alhamdulillah. Nah, seperti itu dari pengamatan saya. Sebelum nanti kita melihat apa saja yang mungkin bisa ditambahkan dalam pembelajaran Bu Husna ke depannya nanti, menurut Bu Husna yang sudah dilakukan Bu Husna kemarin saat pembelajaran itu seperti apa saja Bu Husna? Minta untuk dijelaskan, walaupun kemarin saya memang sudah datang ke kelasnya Bu Husna, tapi kan kemarin kan ada beberapa kegiatan kan itu praktikum. Jadi kan saya belum sempat melihat secara detail kegiatannya itu untuk melihat nanti tuh hidrolisis garam itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu Husna. Dari awalnya nih Iya, berarti ya yang pertama dari awal mempersiapkan siswa dulu. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya sudah membentuk kelompok ya Pak secara acak. Jadi acak tidak sesuai dengan kemampuan ataupun dengan gendernya. Jadi acak putra putri maupun dari segi kemampuan kognitifnya. Itu di pertemuan sebelumnya. Kemudian dan sudah memberikan pengertian juga ke anak bahwa besok akan dilakukan praktikum. Di saat hari hanya di praktikum yang pertama tentu menyiapkan anak-anak dulu supaya terkondisikan persiapan belajarnya seperti apa, kemudian habis itu menyampaikan tujuan praktikumnya ya, dan dengan metodenya juga saya sudah sampaikan metodenya praktikumnya, metode pembelajarannya dan metode praktikumnya, kemudian di saat melakukan praktikum juga saya bantu ya. Iya betul, kemarin saya juga melihat. Ya, tentunya kita harus membantu saat melakukan praktikum. Yang sebelumnya rancangan praktikumnya itu disusun sendiri oleh anak, kemudian dipresentasikan dan divalidasi oleh saya sebagai gurunya, kemudian melakukan praktikum juga saya bimbing melakukan praktikum. Walaupun mungkin nggak semuanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan ya hasil praktikumnya, tapi nggak apa-apa. Yang poin yang ingin saya tekankan bahwa anak mendapatkan pengalaman melakukan praktikum. Terima kasih Bu Husna. Kalau menurut Bu Husna kemarin itu saat praktikum itu kan Bu Husna kemarin ada penilaian ke kinerja sama penilaian di hasil akhir. Menurut Bu Husna, apakah tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bu Husna, ditetapkan Bu Husna di awal itu sudah tercapai atau belum? Tujuan pembelajaran. Kalau dari Bu Husna sendiri. Karena tujuannya itu siswa merancang percobaan ya poinnya di situ. Jadi insya Allah kalau menurut saya sudah tercapai ya. Oke, terima kasih Bu Husna. Dari apa yang disampaikan Bu Husna, saya kemarin juga melihat dan kemarin saya juga melihat anak presentasi juga kan, itu kan salah satu indikator yang disampaikan Bu Husna di awal juga ya. Seperti itu. Lalu Bu Husna, kita masuk di bagian apa yang kemarin saya amati saat melakukan observasi di kelas itu. Di sana saya melihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan nanti saat di pembelajaran kimia yang dilakukan oleh Bu Husna. Salah satunya kan kemarin di awal itu untuk pengkondisian anak sebaiknya diawali dengan doa dulu Bu. Kemarin kan itu jadi biar anak pendekatan kepada Tuhan itu lebih dekat lagi. Itu Bu Husna catatan dari
dari apa yang saya lihat saat observasi kemarin. Jadi kegiatan doanya, pengkondisiannya sudah bagus Bu Husna kemarin. Anak-anak sudah berkelompok. Tadi Bu Husna juga sudah menyampaikan ke kami, ke saya, pengelompokannya tidak sesuai dengan tidak sesuai gender, tidak sesuai dengan yang bisa ataupun yang kurang bisa, kurang mampu, tetapi sudah bagus. Itu kalau menurut saya itu malah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa ya, pembelajarannya itu sudah beragam ya di situ. Ibaratnya dari anaknya juga beragam, dari kemampuan, dari gendernya juga sudah tidak dikelompokkan, tiap gendernya sudah dicampur, sudah bagus Bu Husna. Jadi tidak ini sih tidak ada yang anak itu dikotak-kotakan seperti itu, sudah bagus. Lalu di kegiatan intinya, di kegiatan inti pembelajaran kemarin juga sudah saya lihat kegiatan intinya sudah oke, sudah bagus. Sudah menerapkan apa yang disampaikan Bu Husna di awal. Kemarin kan menyampaikan bahwa modelnya menggunakan inquiry terbimbing ya. Saya melihat saat observasi kemarin memang luar biasa pendampingan ke anaknya itu. Oh, anak yang tidak bisa kan ibu dekati di kelompok-kelompok itu. Jadi anak-anak yang kurang bisa mereka termotivasi dengan anak yang bisa, seperti itu. Lalu kemarin mungkin ada catatan sedikit terkait dengan penyapaan anak ya Bu. Anak yang bisa, anak itu jangan menyebutnya ini jawabannya salah gitu. Kalau bisa itu dihindari. Supaya apa? Supaya nanti anak itu merasa saya tuh sudah diberikan penghargaan walaupun jawaban mereka kurang tepat. Jadi mungkin ini kurang tepat, harusnya seperti ini. Jangan langsung ini salah seperti itu. Itu jangan. Itu catatan yang kedua. Lalu catatan yang selanjutnya terkait dengan ini Bu Husna, memfasilitasi kesimpulan kemarin. Itu sudah bagus banget. Anak sudah mau untuk mempresentasikan. Setelah itu juga mereka ini ya Bu Husna, mau untuk menjawab apa yang disampaikan Bu Husna. Saya itu acungi jempol kemarin gini Bu Husna. Bu Husna itu tidak langsung memberikan ini tuh simpulannya seperti ini. Tapi kan kemarin memberikan beberapa pertanyaan pemantik itu loh Bu. Itu bagus banget itu. Jadi anak diberikan pertanyaan pemantik, nanti anaknya sudah langsung menjawab ini seperti itu. Itu sudah bagus sekali. Mohon dipertahankan seperti itu. Lalu untuk yang lainnya saya kira sudah tidak masalah, sudah tidak ada yang perlu ada catatan lagi, tetapi hanya untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu Bu Husna catatan-catatan refleksi kemarin, observasi kemarin yang sudah saya ikuti di pembelajarannya Bu Husna. Saya acungi jempol, luar biasa Bu. Terima kasih. Seperti itu. Mungkin kalau menurut Bu Husna dari apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan di kelasnya Bu Husna kemarin, rencana Bu Husna ke depannya itu seperti apa? Mungkin saya ingin lebih menggali di asesmennya. Oke. Sisi tes formatifnya itu kayaknya kurang maksimal gitu. Mungkin kedepannya mungkin saya ingin mengadakan pretest gitu kan, karena kemarin hanya menggali pengetahuan secara pengetahuan awalnya secara di permukaan aja. Berarti yang ingin Bu Husna kembangkan terkait dengan formatif ya. Kalau untuk sikap gimana Bu Husna? Sikap mau juga mengembangkan lagi atau enggak untuk sikap karakter di anak-anaknya itu? Tentu saja karakternya nggak hanya kerjasama dan tapi mungkin nanti bisa menumbuhkan karakter yang lain, misalnya cinta lingkungan gitu. Praktikum menggunakan alat-alat yang ada di sekitar gitu. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Di kimia juga ada dikenal namanya kimia hijau. Mungkin nanti juga arahnya menuju ke sana. Oke. Bagus Bu Husna, itu nanti bisa dikembangkan. Apalagi di tempat kita kan banyak ya, di lingkungan kita itu untuk bisa digunakan sebagai indikator dalam kimia kan, seperti itu kan ada banyak. Kayak ada kol ungu itu ya, dulu itu. Itu indikator asam basa. Nah, itu kan kayak gitu. Indikator alami ya. Mungkin itu nanti bisa dikembangkan. Bagus Bu Husna. Nanti mohon Bu Husna untuk menuliskan
beberapa hal terkait dengan apa yang ingin dikembangkan Bu Husna Oh iya, terkait dengan siap. pembelajaran kedepannya. Ya. Mungkin itu. Jadi sudah tercapai ya Bu Husna tujuan yang diinginkan Ya, Bu Husna tadi insya nggih? Allah. Alhamdulillah. Jadi intinya gini Bu Husna, pembelajaran itu yang penting anak happy. Nah, seperti itu. Nanti bisa diterapkan di pembelajaran-pembelajarannya Kalau Bu kemarin Husna. gimana Pak? Kira-kira melihatnya anaknya? Sudah luar biasa, kemarin aktif sekali anak-anaknya. Bu Husna juga sudah memfasilitasi mereka dengan maksimal. Maksudnya mendatangi kelompok-kelompok mereka seperti itu. Jadi kan ada anak yang angkat tangan, Bu Husna langsung menghampiri dan seterusnya, itu sudah sangat luar biasa. Jadi intinya itu ya Bu Husna, Ya. Bu Husna berkomitmen bahwa nanti kedepannya pembelajaran akan Bu Husna lakukan seperti apa? Pembelajarannya ya tentu saja yang pertama seperti yang Pak Andreas bilang itu harus menyenangkan ya, karena Oke, kimia sendiri itu kan ilmunya sudah Mm-mm, sulit mm-mm. ya, Iya, dan betul. abstrak. Jadi bagaimana kita mengemasnya supaya anak-anak itu bisa tertarik dan termotivasi untuk belajar kimia. Oke. Bagus Bu Husna, terima kasih banyak waktunya. Semoga kedepannya lebih luar biasa lagi dalam pembelajarannya. Amin, ya Terima kasih banyak Bu Husna. Oke, Pak Andreas.